Iya boleh. Udah. Udah, baik. Oke. Halo semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang metode dan tools untuk membuat programmable database baru yang disingkat sebagai PDB. Nah, kita tuh kan sering banget ya menggunakan analogi sebagai gedung apartemen besar atau CDB yang di dalamnya terdapat banyak unit-unit apartemen individual atau PDB. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk mengelola banyak database. Nah, hari ini kita akan mengambil peran sebagai seorang arsitektur dan kontraktor. Jadi tugas kita tuh untuk membangun unit-unit apartemen baru atau PDB dalam gedung kita. Nah, pertanyaan itu gimana sih cara membangunnya dan apakah kita bakal bikin bangunan tersebut dari nol atau kita bisa mendapatkan duplikasi dari unit yang sudah ada. Jadi dalam video ini kita akan membahas dua hal, yaitu metode-metode atau cara-cara yang berbeda untuk membuat sebuah pluggable database atau PDB, dan kedua ada alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan konstruksi ini dari hal yang paling dasar hingga yang paling canggih. Di sini tuh sebelum kita membangun kita harus kenal dulu dengan fondasi utamanya. Dalam sebuah gedung departemen atau CDB yang baru, developer selalu menyediakan satu unit contoh sempurna bersih kosong di Oracle. Di Oracle sendiri, unit contoh tersebut disebut sebagai PDB sheet. PDB sheet sendiri itu adalah sebuah kita analogikan sebagai sebuah blueprint atau cetakan utama dari sebuah unit apartemen standar. Isinya adalah semua yang dibutuhkan oleh database Oracle dasar, seperti data dictionary, dan komponen sistem. Tapi belum ada nih usernya sama sekali. Sifat PDB sheet sendiri itu hanya bersifat read only. Jadi seperti bangunan contoh yang hanya bisa kita lihat karena belum ada furnitur di dalamnya. Dan kita tuh tidak bisa mengubah sesuatu dalam template tersebut atau menaruh data di dalamnya. Tujuan itu murni hanya untuk sebagai template. Jadi fungsinya itu buat apa sih PDB set? Nah, setiap kali kita membuat PDB baru yang benar-benar bersih dan kosong, proses yang terjadi di belakang layar adalah Oracle menyalin atau copy paste PDB sheet yang sudah ada untuk membuat unit baru. Ini adalah metode pembuatan PDB yang paling fundamental. Nah, di sini ada 3 cara membangun PDB. Yang pertama ada standard build, yang kedua ada deduplication, yang ketiga ada derelocation. Metode pertama membuat dari cetakan PDB sheet atau standard build. Nah, di sini kapan sih kita menggunakan metode pertama ini? Ini adalah cara yang paling umum gitu. Jadi kita bisa menggunakannya ketika kita membutuhkan sebuah database baru yang bersih, kosong, dan siap untuk kita isi dengan data-data baru. Jadi analoginya seperti membangun sebuah unit apartemen standar yang kosong dari blueprint developer. Jadi kita bisa mendapatkan ruangan kosong yang siap kita isi dengan data-data kita sendiri. Contoh SQL-nya bisa kalian lihat di sini ada SQL create pluggable database dengan nama HRPDB, dan di bawahnya itu ada admin user, yaitu admin PDB garis bawah admin identified by your secure password. Itu bisa diisi sendiri. File name convert PDB sheet menjadi HRPDB, atau maksudnya itu nama awalnya kan PDB sheet ya, menjadi HRPDB. Ini bisa kalian lihat contohnya di bawah. Dan di sini sebenarnya ada contoh juga, tapi sayangnya karena Canva-nya lagi error, itu tidak bisa ke-load fotonya. Dan selanjutnya ada metode kedua, yaitu mengcloning PDB lain atau deduplication. Nah, di sini itu
Kapan kita menggunakannya? Ini tuh sangat berguna jika kita butuh salinan identik dari PDB yang sudah ada. Misalnya saat kita ingin membuat lingkungan testing yang datanya itu sama persis seperti data yang sudah kita punya, database yang sudah kita punya, untuk menguji coba fitur baru. Jadi analoginya itu seperti kita memfotokopi atau menduplikasi sebuah unit apartemen yang sudah lengkap dengan perabotannya. Jadi kita bisa mendapatkan unit baru dengan isinya yang sama persis dengan unit aslinya. Contoh SQL-nya itu ada, dan bisa kalian lihat sendiri, yaitu SQL, Create Pluggable Database, HR, PDB, Test. From HRPDB. Jadi dia nyalin dari HRPDB. File name convert dari yang namanya itu HRPDB, dia tuh menjadi HRPDB test. Di sini juga gambarnya jadi buram gini, saya juga nggak tahu kenapa, karena error, ada sesuatu yang error. Dan di sini ada metode ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alika Zulfa. Silakan. Jadi analoginya adalah seorang penyewa apartemen yang akan pindah barang yang ada di apartemen lama atau unlock, lalu pindah dan membongkar kembali barang yang di apartemen baru, yaitu plugin. Kapan metode ini digunakan? Metode ini digunakan untuk memindahkan sebuah PDB dari satu gedung apartemen atau CDB ke gedung apartemen lainnya atau ke CDB lainnya. Jadi metode ini sangat berguna untuk migrasi server atau konsolidasi database. Prosesnya terdiri dari dua tahap, yaitu unplug atau mengepak. Di server lama, kita menjalankan perintah unplug yang akan menghasilkan sebuah file XML kecil yang berfungsi sebagai daftar barang atau packing list. Tahap kedua yaitu plugin atau membongkar di server baru. Setelah kita memindahkan file dan file XML-nya, kita menjalankan perintah create using sambil menunjukkan path file XML daftar barang tersebut. Jadi Oracle akan membaca daftar itu dan mengintegrasikannya ke PDB baru. Nah, ini ada contoh command SQL, yaitu create pluggable database move PDB using, lalu ketik path file XML-nya, no copy. Oke, next. Nah, ini ada tools-tools yang digunakan di Oracle Database. Ada SQL Plus atau SQLCL, DBCA, Database Configuration Assistant, dan OEM atau Oracle Enterprise Manager. Oke, next. Yang pertama SQL Plus atau SQLCL. Jadi ini adalah alat berbasis teks atau command line. Jadi semua contoh perintah yang kita lihat tadi itu dijalankan menggunakan tools ini, yaitu SQL Plus atau SQLCL. Jadi analoginya ini adalah sebuah set perkakas seperti bor, gergaji, dan kunci pas milik kontraktor. Mungkin tidak terlihat cantik, tapi sangat kuat presisi dan bisa diotomasi untuk pekerjaan berulang. Oke, next. Yang kedua itu ada DBCA, Database Configuration Assistant. Jadi ini adalah tools berbasis GUI dengan antarmuka yang lebih ramah user. Analoginya seperti buku pedoman untuk merakit furnitur baru. Jadi kita akan dipandu step by step melalui sebuah wizard, cukup dengan klik-klik dan mengisi formulir. Jadi itu sangat cocok untuk pemula atau saat kita ingin melakukan setup awal yang sedikit lebih kompleks tanpa harus menghafal komen-komen lain. Oke, next. Yang ketiga ada OEM, Oracle Enterprise Manager. Jadi ini adalah platform manajemen yang raksasa besar berbasis web. Analoginya adalah
ini adalah control center untuk mengelola seluruh kompleks apartemen atau bahkan seluruh kota. Yang membuat PDB hanyalah satu dari ribuan tombol yang ada di dashboardnya. Nah, biasanya OEM ini biasanya digunakan di lingkungan perusahaan besar, di mana perusahaan mengelola puluhan atau ratusan database dari satu layar monitor. Oke, next. Oke, kesimpulannya yaitu kita telah belajar macam-macam 3 metode utama untuk membuat PDB, yaitu membuat dari PDB seed untuk unit baru yang kosong, mengcloning untuk membuat duplicate, dan memasang atau plugin untuk memindahkan unit ke CDB baru. Yang kedua, kita juga sudah mengenal tiga tools utama di Oracle Database, yaitu SQL Plus atau SQL-CL untuk kekuatan dan otomasi, Database Configuration Assistant untuk kemudahan dengan Wizard GUI, dan Oracle Enterprise Manager untuk manajemen database skala besar. Kemampuan untuk membuat, mengcloning, memindahkan, dan memindahkan PDB dengan mudah adalah salah satu kekuatan terbesar dari arsitektur multi-tenant Oracle Database. Jadi ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi para database administrator. Oke, sekian. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelasan kami berdua. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Don.